Shalom! Halo teman-teman semua, selamat datang di persekutuan pada malam hari ini. Walaupun lewat online, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, pada malam hari ini aku dan kamu boleh ada sampai saat ini. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Tuhan kasih aku kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau aku mau disayang, aku harus kenalan. Perkenalkan, nama aku Yohana Stiarisli. Kalau kalian pengen kenal sama aku lebih lanjut, kalian bisa ke YouTube channel aku, Yohana Risli. Promosi. Nggak bercanda ya teman-teman, tapi kalau kalian mau main juga boleh kok. Nggak dilarang. Dan aku kuliah di Universitas Aki semester 8 dan saat ini lagi susun skripsi. Tapi aku lagi nggak di Semarang, posisi aku sekarang lagi ada di Lampung, tepatnya di Kota Bumi, di tanah kelahiran Akil. Jadi aku di sini selama pandemi dari Februari 2021, kelamaan. Dari Desember 2020, terus masih di sini. Gitu, puji Tuhan. Nah, hari ini sesuai temanya, kita mau bahas tentang purity, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kemurnian hati. Ngomong-ngomong soal kemurnian hati kan, bicara soal hati ini pastinya sensitif dan sangat dalam. Karena semua orang pasti punya sesuatu yang sangat-sangat disayang, sangat-sangat dilindungi di dalam hati. Nah, untuk membahas ini sebelumnya kita mau buka dulu di Alkitab kita di Yesaya 48 ayat 10. Ini aku udah buka. Langsung kita baca sama-sama ya. Yesaya 48 ayat yang ke-10 mengatakan, "Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Asik. Nah, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika dengar kata sengsara? Sengsara. Pasti ada banyak banget kan ya kosakata yang ada di kepala kita kalau ngomongin tentang sengsara. Ada yang bilang sakit penyakit, kemiskinan, kemudian menderita, banyak pencobaan, terus kegagalan, baik itu kegagalan dalam menjalani kisah cinta, kegagalan dalam menempuh pendidikan, atau kegagalan dalam sebuah pilihan gitu. Dan itu juga akan menjadi masalah ketika kita terus-terus memikirkannya, dan itu buat hati kita sengsara. Kalau kata orang Jawa tuh bilangnya ngelongso. Nah, di sini aku mau bilang bahwasanya kemurnian hati. Hampir di dunia ini kita jarang menemukan orang-orang yang memiliki hati yang murni. Gak usah dunia deh, gak usah ngomongin dunia, tapi diri kita sendiri coba. Apakah selama ini kita sudah memiliki hati yang murni? Kalau misalkan kita lihat nih ya, sejejer artis, selebriti, papan atas, terus tokoh-tokoh politisi yang sangat berpengaruh di negara kita, terus juga artis-artis Korea yang kelihatannya baik, luar biasa, kayak misalkan Choi Siwon gitu kan, dia sebelum manggung dia selalu berdoa. Tapi kita nggak tahu kesehariannya dia gimana. Apakah sebenarnya dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan, atau dia benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan mungkin pendeta yang ada di gereja kita, yang setiap minggunya khotbah sampaikan firman, kita juga nggak tahu bagaimana isi hatinya. Kita juga nggak tahu apakah beliau ini benar-benar murni melayani Tuhan, atau mungkin memiliki motivasi yang lain. Banyak sekali orang-orang yang memiliki motivasi hati, termasuk aku dan kamu. Aku sama kamu juga punya motivasi tersendiri, bukan? Ya, mungkin ada kalanya kita waktu seneng banget melayani Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita sudah dipulihkan, kita melayani Tuhan. Tapi teman-teman, yang paling susah adalah mempertahankan hati yang murni.
daripada mengejar hati yang murni. Kadang-kala kalau kita mempertahankan sesuatu, kita mempertahankan untuk bisa memiliki hati yang murni nih, ada aja kalanya kita nggak kuat, ada kalanya kita lemah dan kita melepaskan pegangan kita. Tapi ketika kita mau mengejar untuk memiliki hati yang murni, kita kejar nih. Terus ada kalanya kita jatuh, kita bangun, kita hampir menyerah, tapi kita bangkit lagi. Kita mau kejar terus, kita mau belajar terus. Dan aku percaya yang mengejar ini pasti akan mengalahkan yang mempertahankan. Karena hidup itu adalah belajar. Asik. Kalau kata banyak orang, hidup itu adalah belajar. Yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar untuk terus menaikkan level kehidupan kita. Kegagalan itu adalah batu loncatan supaya kita bisa sukses di kemudian hari. Dan aku punya kesaksian nih tentang sengsara. Sengsara versi aku yang aku alami. Yang pertama itu adalah sinyal. Di Lampung, di tempat aku tinggal di pedesaan, di perkampungan, nama kampungnya Karangsari. Di sini itu sinyalnya susah banget, apalagi kalau hujan, mati lampu, jangan berharap dapat sinyal. Makanya ini aku ngerekam videonya, takutnya nanti waktu Zoom mau sharing aku nggak bisa, karena sinyalnya lemah banget, semakin malam semakin lemah. Kalau pagi-pagi banget tuh kencang kayaknya, karena banyak yang tidur. Kalau malam banyak yang begadang, ronda kali ya. Ya udah, ya pokoknya gitu, sinyalnya susah. Jadi yang membuat hati aku merana, galau, gelisah itu adalah ketika aku ngerjain skripsi, aku butuh untuk cari jurnal, cari buku, cari referensi gitu-gitu kan, harus pakai sinyal kan, dan itu harus nunggu lama baru muncul jurnalnya. Dan biasanya aku pergi ke daerah yang lebih banyak sinyalnya, yang deket ya pinggir kota lah. Tapi aku punya kejadian yang gak enak, karena Lampung ya, kalau misalkan kalian keluar, kalau gak ada kepentingan, terus jangan keluar sendirian, karena berbahaya, karena di sini banyak daerah yang sepi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau keluar, harus ngajak orang. Tapi aku udah biasa keluar sendiri, tapi aku udah punya tempat tujuan nih, aku mau kesini. Jadi aku ngerasa aman kalau aku kesini. Terus ya udah, kalau misalkan nggak ada tempat tujuan, ya udah aku mending di rumah aja. Ya udah, selama nggak ada sinyal, ya sampai sekarang juga sinyalnya juga masih kurang bagus. Dan itu yang terus aku bergumul. Kemudian hal yang paling menyakitkan adalah, mungkin ada beberapa teman yang udah tahu, tapi ada mungkin beberapa teman yang baru join di UHOP Prayer Room atau persekutuan kita malam hari ini, belum tahu. Jadi aku mau cerita. Beberapa bulan yang lalu Tuhan Yesus percayakan aku subscriber sebanyak 28.000. Kemudian YouTube aku yang itu hilang. Lebih tepatnya dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Kenapa? Karena ada beberapa videoku yang melanggar hak cipta. Hak ciptanya tuh sampai dihapus sama YouTube-nya. Sampai 3 video. Jadi kalau udah 3 video yang kena hak cipta warna merah, ya udahlah, hangus YouTube-mu gitu. Tapi aku juga belum tahu sih sebenarnya cara ngembaliin YouTube-nya tuh gimana. Dan di situ waktu YouTube aku hilang, aku merasa kayak ya ampun, ada banyak videoku yang gak hak cipta tapi ikut hilang bersama dengan video yang ada hak ciptanya. Dari situ aku belajar kalau untuk menjadi seseorang yang mau menekuni bidang dalam pembuatan video atau content creator gitu, dibutuhkan sebuah ide, skill, kemampuan, dan juga gak mau berhenti buat belajar hal baru. Dan di sini aku memulai lagi membuat YouTube channel dengan subscriber yang masih sedikit, tapi aku percaya kalau memang Tuhan izinkan aku berkarya di bidang ini, Tuhan pasti akan support dan Tuhan pasti akan kasih jalan. Dan aku percaya setiap apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam hidup kamu, itu semua atas izin Tuhan. Jadi walaupun kamu jatuh,
tapi ada orang-orang di sekitar kamu yang menguatkan kamu jangan takut. Itu ada Tuhan di sana. Dia mau mendukung kamu, dia mau kamu gak kesepian, karena Tuhan mau kamu tetap semangat. Nah, buat temen-temen nih, beberapa hari ini aku juga dengar banyak banget yang kasus COVID-nya naik, terutama di perkotaan. Dan kemudian ada juga beberapa temen yang isolasi karena terpapar COVID ini tadi. Sebagai orang percaya, marilah kita sama-sama menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengisolasi dirinya karena terpapar, jangan takut. Jangan menganggap kalau ini, wah aku kayaknya dihukum sama Tuhan nih, makanya aku sakit kayak gini. Jangan teman-teman, karena Tuhan mau kita belajar untuk lebih dengar-dengaran lagi, untuk lebih taat lagi. Dan Tuhan mengasihi kamu, dan Tuhan mau memberikan kita sesuatu kekuatan yang baru gitu. Lewat kita terkena sakit ini, kita menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan, kita lebih lagi mengasihi Dia, dan kita percaya Tuhan izinkan itu terjadi karena kamu mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Jadi jangan menganggap kalau kamu kena COVID itu hukuman dari Tuhan. Enggak. Justru karena Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan tahu kamu kuat untuk melewati ini, dan Tuhan mau kamu jadi berkat, jadi kesaksian buat banyak orang. Gitu. Dan buat teman-teman yang belum terpapar dan jangan sampai terpapar gitu kan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga orang-orang di sekitar kita gitu. Karena dari cara kita menjaga, dari situ terpancar sebuah hati yang mengasihi banyak orang gitu. Dan sengsara itu sebenarnya ada dua hal, menurut aku ya, ada dua hal. Kayak sengsara yang dibuat dari diri kita sendiri, sengsara yang memang karena keadaan. Sengsara yang pertama itu aku mau kasih contoh lewat tokoh yang sangat besar, yang sangat berpengaruh di Alkitab. Siapa lagi kalau bukan salah satunya nih, Daud. Kita buka di 2 Samuel ayat 11, 2 Samuel pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, di sini aku mau bacain ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ini dari 2 Samuel 11 ayat 3. Nah, dari cerita ini sepenggal aja, pasti teman-teman udah tahu nih kelanjutannya gimana. Kita lihat bahwasanya Daud itu dipakai Tuhan sangat luar biasa, dipakai memimpin perang, dipakai Tuhan untuk menjadi kepercayaan raja, bahkan dia dipercayakan sebagai raja saat ini. Saat masa itu. Berarti Daud memiliki hati yang murni, hati yang mau dibentuk gitu kan. Tapi kemudian ketika Daud lengah, dia tidak bisa mempertahankan hatinya, dia akhirnya jatuh ke dalam dosa bersama dengan Batsheba. Akhirnya timbul lagi nih dosa-dosa yang lainnya. Karena Daud sudah merencanakan, wah kayaknya Uria ini harus dibunuh. Tapi jangan pakai tanganku, pakai tangan orang lain aja, supaya kesannya Uria ini mati di medan perang, dibunuh, terbunuh, jadinya Batsheba bisa jadi istriku nantinya. Begitu liciknya pemikiran manusia saat dia terjatuh dalam satu dosa yang besar, tapi dia tidak mengakuinya. Akhirnya muncul lagi kebohongan-kebohongan lain yang malahan itu menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih dalam lagi. Dan waktu itu Daud ditegur, dan hebatnya Daud, dia bertobat. Daud bertobat dari dosanya, tapi apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Tuhan memang mengampuni dosanya Daud, tapi Tuhan tetap membiarkan apa yang sudah Daud tabur, kayak dampak dari dosa Daud. Akhirnya keturunannya tidak pernah lepas lagi dari perang, kayak bunuh-membunuh, dan hal-hal yang lainnya yang bersangkutan dengan nyawa gitu kan.
Dan itu adalah apa yang sudah Daud tabur. Jadi Daud membuat dirinya sendiri sengsara, bahkan keturunannya juga sengsara karena apa yang sudah dia buat. Kemudian sengsara yang kedua itu ada pada tokoh masih di Perjanjian Lama, yaitu di Ayub pasal 23 ayat 10. Waktu aku sebut kitab Ayub pasal 23 ayat 10, pasti teman-teman udah tahu kalau karakter selanjutnya adalah Ayub. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwasanya karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di sini Daud mengalami kesengsaraan, yang mana Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Kurang apa lagi coba? Dia juga orang yang diberkati, dia juga nggak pelit, dia juga mengasihi anak istrinya, terus dia juga berbuat bakti kepada banyak orang. Pokoknya hal-hal yang baik yang Ayub lakukan ini. Bayangkan kalau ada Ayub di dunia yang sekarang, coba. Dia baik segala macamnya. Terus dia terkena sakit. Dia terkena sakit yang parah, borokan segala macam. Yang tertulis di Alkitab kayak gitu. Tapi hatinya dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun ada beberapa pasal yang Ayub tuh mengungkapkan isi hatinya, keselnya. Kenapa dia dilahirkan di dunia kalau ujung-ujungnya harus menerima ini semua gitu kan. Ya, menurut aku itu manusiawi. Saat seseorang mengalami sengsara yang membuat dirinya merana gitu kan, membuat dirinya sakit, pastilah akan hati kecil kita pasti akan meronta, bilang, oh kenapa sih ini terjadi sama aku, oh kenapa sih aku yang harus ngejalanin ini, kenapa nggak orang lain aja, kenapa aku dilahirin kalau aku harus nerima kayak gini, kayak gitu. Tapi di sini sikap hati Ayub, dia percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberikan pencobaan kepada Ayub karena Ayub mampu. Dan untuk itu di sini semakin banyak ia melewati pencobaan tersebut, semakin hatinya dimurnikan. Jadi maksud aku, kalau kita mau punya hati yang murni, hati yang bersih, terus hati yang hati yang istilahnya hati yang murni deh, hati yang murni, kita harus melewati beberapa step sengsara yang membuat batin kita, kadang hati kita itu meronta-ronta kalau itu ditekan. Aku punya nih hati, aku punya ilustrasi kayak gini. Tuhan Yesus, waktu kita lahir, Tuhan Yesus memberikan kita hati yang murni, bersih kayak gini. Ya walaupun status kita memang orang berdosa, tapi diibaratkan hati kita murni nih. Kita belum banyak mengenal dosa, kita belum banyak melakukan dosa kayak mencuri segala macamnya. Dan hati ini diberikan kepada kita. Sebagai orang yang memiliki hati, yang diberikan hati oleh Tuhan, terkadang kita menyalahgunakan hati kita. Kayak kita kasih hati kita ke orang lain. Ini misal nih, kita punya pacar. Kita kasih hati kita sepenuhnya ke pacar kita. Bahkan kita rela ngelakuin apapun demi pacar kita. Walaupun sebenarnya itu salah, kita gak peduli, bodo amat. Yang penting aku seneng, pacar aku seneng. Dan tanpa sadar, ketika pacar kita meninggalkan kita, pacar kita udah gak bisa menjadi seperti yang kita harapkan, hati kita terluka. Hati kita terluka, sakit banget. Nah, untuk menutupi sakit hati kita ini, kita malah mencari sesuatu hal yang membuat kita senang, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalkan kita larinya ke merokok, atau bahkan kita larinya ke video porno, kita lari ke minum-minuman keras, dan kita sudah melakukan dosa ini nih, pornografi, minum-minuman keras, merokok. Aku mau tanya sama kamu, kira-kira kamu berani gak ngakuin ini di depan orang tua kamu? Ma, aku tuh kayak gini, aku tuh ngelakuin dosa ini. Aduh, aku yakin
banyak dari teman-teman dan aku sendiri, aku dulu pernah di masa ini, aku menutupi ini semua dari orang tuaku. Sehingganya itu membuat diriku harus membohongi orang tua. Bukan hanya orang tua yang aku bohongi, diri aku sendiri juga aku bohongin. Kenapa aku bohongin? Karena aku merasa gak damai sejahtera melakukan hal ini, tapi aku tetap lakukan. Demi memuaskan hawa nafsu. Ini ya, aku lakukan. Terus, hatinya ini masih bagus kok nih, masih berbentuk hati. Cuman ya memang udah gak kayak awal tadi. Tapi kan masih berbentuk hati kan tuh, masih kelihatan kan. Nah, terus kita kasih nih hati yang udah jelek ini ke Tuhan. Tuhan, nih hatiku udah jelek nih. Kayaknya aku udah gak pantas lagi jadi anakmu. Tuh, kita merasa insecure sama Tuhan. Kita merasa diri kita gak pantas untuk melayani, diri kita kotor, diri kita jijik lah, apalah segala macam. Sehingganya waktu ditawarin, nanti kamu pelayanan ya, jadi penerima tamu. Nanti kamu pelayanan ya di proyektor LCD. Kita menolak karena merasa diri kita gak layak. Kita merasa, waduh, hati aku udah gak, aku udah jadi orang yang paling berdosa banget. Aku udah bohong tuh. Aku udah menyakiti orang tuaku. Bahkan aku kepahitan sama pacarku. Aku kepahitan sama bapak ibuku. Sampai akhirnya hati kita rusak kayak gini. Gak berbentuk tuh. Kayak gini. Apakah dengan hati yang begini kita layak untuk melayani Tuhan? Jawabannya, kalau kamu lari ke Tuhan, Tuhan bisa memperbaiki ini menjadi kepingan-kepingan yang sempurna lagi. Walaupun mungkin gak utuh, gak seperti baru lagi, tapi kamu memiliki hati yang mau diubahkan, hati yang mau menerima kekurangan kamu, hati yang mau menerima orang lain, hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi. Dengan demikian, ketika kita mencoba mengampuni, kita mencoba membuka diri untuk bisa melepaskan dosa-dosa kita yang selama ini kita genggam erat-erat, jangan sampai lepas, balon kali ya, kita genggam nih. Tapi pada akhirnya kita gak akan bisa lari kemana-mana lagi kalau bukan ke Tuhan. Udah gak ada yang bisa kita harapin lagi dari hati yang hancur ini. Salahnya dari kita, anak muda, terkadang kalau hati kita hancur, kita datangnya bukan ke Tuhan, tapi kita datangnya ke orang yang bisa kita anggap menyembuhkan kita. Misalkan kita punya pacar, kita berharap sama pacar kita, dia bisa mengobati luka hatiku ini. Kita berharap sama sahabat kita yang selalu dengerin curhatan kita. Kita berharap sama manusia, kita mengandalkan manusia. Tapi mau sampai kapan? Pasti ada titik di mana kita capek melakukan itu semua. Dan untuk itu, Tuhan Yesus menunggu nih, kapan sih anakku ini pulang? Kapan sih anakku ini balik lagi sama aku? Aku udah punya hadiah ini buat dia. Ketika kita merasa diri kita kotor, ketika kita merasa malu dengan diri kita, justru itu adalah titik terbaik di mana kita harus kembali kepada Bapa, kepada Tuhan yang menciptakan kita, kepada Yesus Kristus. Kita harus balik sama dia. Karena cuma dia yang bisa melakukan hal-hal yang membuat kita takjub, membuat kita lebih luar biasa lagi. Karena cuma Tuhan yang menerima kita apa adanya. Kita mau baca di Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Ketika kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan akan perbaharui hati kita menjadi baru. Seperti yang udah ditulis di Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Ini adalah salah satu ayat yang bagus juga dan ayat emas aku juga. Tuhan berkata kayak gini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ketika kita mau berserah dan kembali lagi kepada Tuhan,
yakin dan percaya Tuhan pasti akan menggantikan hati kita yang buruk tadi dengan hati yang baru. Dan kita mau belajar sama-sama untuk memurnikannya setiap hari. Memurnikan hati itu gak gampang ya teman-teman. Justru ketika kita minta, Tuhan aku pengen hati kita dimurnikan. Saat kita minta hal itu, justru pencobaan, segala apapun itu akan ditimpakan kepada kita. Ketika kita memiliki respon hati yang mengeluh, nah di saat itulah hati kamu sedang dimurnikan. Hati kamu sedang dibentuk. Sampai benar-benar kamu gak mengeluh ada di situ. Dan sampai kamu benar-benar bersyukur, mengucap syukur, dan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Sampai di situ hati kamu dimurnikan. Hati yang dimurnikan itu macam-macam ya teman-teman. Misal nih, kamu lagi bergelut dalam pengampunan. Kamu kepahitan. Kamu miliki kepahitan sama siapa? Sama bapak, sama ibu, sama keluarga, atau sama pacar, atau sama orang terdekat gitu kan. Kamu pengen bisa mengasihi. Nah ketika kamu belajar, kata-kata itu keluar dari mulutmu, kamu pengen mengasihi, belajar mengampuni, justru di situ orang-orang yang menyakitimu itu datang menghampirimu dan membuat hati kamu tuh kayak diremet-remet gitu. Nah di situ adalah tantangan, kamu berani nggak mengampuni? Kamu bisa nggak kira-kira mengampuni? Atau mungkin orangnya nggak ada di sekitar kamu, tapi memori kamu, ingatan kamu akan selalu diingatkan dengan hal-hal yang menyakitkan itu tadi. Kira-kira kamu bisa nggak bersyukur dari sini? Ketika kamu sudah lepas nih, kamu udah bisa mengampuni seseorang, kamu akan naik level. Naik levelnya, kamu ada di mana? Kamu sudah bisa mengampuni nih, tapi kamu masih sering insecure sama orang lain. Kayak kamu merasa, wah dia itu lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih manis. Oh kayaknya dia banyak disukain orang. Sedangkan aku hitam, jelek. Terus kayaknya orang-orang banyak gak kenal aku. Dan kamu ngebandingin diri kamu sendiri sama banyak orang. Dan di situ kamu sedang diuji untuk naik level lagi. Ketika kamu udah bisa mengampuni nih, kira-kira kamu bisa nggak lepas dari pemurnian hati, dari iri hati? Ketika kamu udah lepas nih, udah 2 level nih yang kamu lewatin. Apalagi kira-kira? Misal nih, setelah kamu lewat dari 2 level ini, kamu naik lagi menjadi, kamu dihadapkan lagi dengan egoismu. Kamu masih orang yang suka marah-marah. Ketika kamu gak dihargai, kamu marah. Ketika kamu dipercayakan sesuatu nih, terus kamu gak bisa melakukannya dengan maksimal, kamu marah sama diri kamu sendiri. Kenapa sih tadi tuh harusnya aku gak kayak gitu? Harusnya aku nyalahin diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri. Nah, bisa gak kamu lulus dari ujian ini? Bisa gak kira-kira? Kalau kamu bisa lulus dari ujian ini, kamu akan dimurnikan hatinya lagi dengan pencobaan-pencobaan yang lainnya. Naik lagi misalkan kamu punya pacar, kamu dilatih dengan kecemburuan. Kira-kira kamu lulus enggak sama latihan mental kecemburuan ini? Nah, gitu. Kira-kira kalau kamu lulus, kamu akan naik level lagi, naik level sampai level-level berikutnya. Sampai benar-benar kamu itu siap, sampai benar-benar kamu punya hati yang murni. Karena gak ada orang di dunia ini yang 100% punya hati yang murni. Gak ada. Cuman Tuhan Yesus yang punya hati 100% murni. Murni mengasihi aku tanpa motivasi apapun. Murni mengasihi kamu tanpa motivasi apapun. Ya, Yesus mengasihi kamu karena kamu adalah ciptaannya yang paling berharga. Gitu. Sampai kita benar-benar punya hati yang mengasihi. Sampai kita benar-benar punya hati yang murni. Kayak Bapa. Dan semakin hari kita semakin disempurnakan. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, kita semakin disempurnakan. Dan yang terakhir nih aku pengen tutup dengan kesaksian dari keluarga aku. Jadi beberapa hari yang lalu, ibuku pergi ke keluarga yang ada di Lampung juga, cuman beda kota. Datang ke sana karena itu adalah kakak dari kakekku. Jadi istilahnya kalau ibuku bilangnya Pak D ya. Pak D-nya ibuku tuh meninggal. Nah, kalian tahu nggak luar biasanya? Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus memang mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita
sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Karena sengsara kan, ada yang kita buat sendiri, atau ada yang karena keadaan jadi kita sengsara. Kayak COVID nih kan bikin kita sengsara nih, semuanya merasakan kesengsaraan dari COVID ini, tapi kita tetap bersatu hati ya guys. Oke, lanjut lagi. Nah, semua keluargaku yang di sana itu udah takut akan Tuhan, udah kenal Tuhan nih. Dia bergereja di gereja Kristen Jawa gitu. Nah, buat teman-teman yang bergereja Kristen di ya GKJ lah, gereja Kristen Jawa, pasti teman-teman tahu lah gimana tata cara ibadahnya, bagaimana penyampaian firman dan puji-pujiannya, bagaimana teman-teman pasti paham. Dan kakekku ini, dia itu punya suatu kekuatan yang apa ya, ilmu lah. Kalau orang zaman dulu itu kan pasti punya ilmu kebal supaya melindungi diri agar nggak dibunuh, agar terhindar dari maut, gitu-gitu kan. Nah, kakekku ini punya ilmu sampai dia udah sakit banget, badannya udah sekurus tulang, dia tidur selalu miring ke kiri. Kalau kata dukun, iya di sana masih percaya dukun, walaupun udah Kristen ke gereja juga tapi masih ke dukun. Kata dukunnya, dia tuh ngelihat kalau ada setan kakek-kakek yang nempel di badan dia di kanan, jadi dia selalu tidurnya ke kiri terus, karena itu nempel di punggung dia yang kanan, jadi dia nggak bisa ke kanan karena berat, jadi ke kiri terus dia tidurnya. Terus kakekku ini udah meninggal, tapi kemudian waktu anak perempuannya datang masuk, maksudnya mau ngurusin gitu kan, tahu-taunya kakekku ini hidup lagi. Bener-bener aku nggak ada di sana, cuman aku diceritain gitu kan, aku diceritain aja merinding dengernya. Hah? Masa sih bisa hidup lagi? Katanya bisa hidup lagi, sehat lagi, bisa diajak ngomong lagi, padahal tadi udah mati. Nah, itu berlangsung terus menerus. Kalau setiap anak perempuan atau anak gadis atau ibu-ibu masuk ke kamar itu, kakek itu hidup lagi. Terus ya, dia tidur. Kemudian waktu anaknya mau masuk, sama anaknya yang laki-laki dicegah, mending kamu gak usah masuk. Jadi selama 1 minggu itu dipastikan benar-benar kalau memang sudah meninggal, dan jimat-jimatnya semuanya diserahkan ke dukun itu. Gak tahu mau diapain, tapi diserahkan ke dukun itu. Beberapa jimatnya keluar gitu kan dari dalam tubuhnya. Kemudian ada satu kejadian, dia ini muntah dan anak perempuannya yang nolongin. Ini sebelum hari kematiannya. Nah, sebelum hari kematiannya bener-bener meninggal, dia muntah, dan muntahannya tuh ke muka anaknya yang perempuan sama ke tangan-tangan lah, pokoknya muntah pas depan muka. Sama anaknya muntahannya tuh dibersihin kan di mukanya. Terus kakeknya tuh ngatain gini, goblok mamamu ki, wong muntah kok diresiki. Ternyata hal mistis yang tersembunyi dari muntahan itu adalah, kalau orang yang kena muntahan kakekku terus itu nggak dicuci, malah kayak dilapin ke sekujur tubuh gitu kan, itu membuat dia kayak panjang umur, membuat dia kuat dan kebal dari apapun gitu. Tapi budeku ini dia malah bersihin semuanya, dan dia nggak terima ilmu itu. Ini adalah pilihan yang luar biasa, bagus, keren. Dan akhirnya ibuku pergi ke sana pas udah 7 harinya meninggal. Jadi udah dikubur, pas 7 harinya ada kebaktian, ibuku datang ke sana. Dan waktu diceritain itu aku sebenarnya nggak habis pikir sih, kok ada ya orang yang masih percaya sama hal-hal yang seperti itu. Tapi memang aku juga tahu gitu, maksudnya memang ada hal-hal yang spiritual seperti itu, tahu. Tapi masih herannya kenapa anak Tuhan masih percaya hal-hal yang seperti itu gitu kan, walaupun sudah pergi ke gereja. Jadi kan ini menggambarkan bahwasanya kekristenan itu tidak menjamin hati kita tetap murni mengikut Tuhan. No. Tapi ternyata kemurnian hati, kekristenan yang sesungguhnya itu lahir dari kehidupan kita. Pujian, penyembahan itu lahir dari hati kita. Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus atau enggak? Itu lahir dari sini, lahir dari hati. Dan
semua keluarganya memang percaya sama Tuhan, tapi memang kakek ini dia setengah percaya ke Tuhan. Jadi setengah percaya ke Tuhan, setengah percaya ke dukun. Dan aku juga nggak tahu keluargaku yang lain gimana, tapi memang rata-rata keluargaku dari bapak atau dari ibu memang masih meyakini akan hal-hal mistis seperti ini. Dan buat teman-teman yang mungkin keluarganya atau mungkin saudaranya yang masih seperti ini, yuk kita dukung dalam doa supaya sama-sama yuk kita memiliki kemurnian hati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Aku bukan tipe orang yang bisa menyusun kata-kata untuk menyampaikan firman sebenarnya. Dan aku ngomong juga nggak terlalu lancar, belepotan. Terus kadang apa yang aku pikirin di otak aku itu kadang lain gitu sama apa yang ku omongin gitu kan. Tapi aku percaya kalau Tuhan aja mau pakai aku, Tuhan juga pasti mau pakai kamu. Kalau Tuhan kasih kamu karunia, banyak macam karunia, ayo sama-sama pakai untuk kemuliaannya. Karena walaupun kita mahasiswa, kita juga harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Aku percaya kalau kita mau punya hati yang murni, kita harus dimurnikan. Dengan apa dimurnikannya? Yaitu tadi, semakin banyak sisi-sisi sensitif yang ditekan oleh pencobaan, nah itu akan keluar sifat asli kita. Apakah kita marah, apakah kita bersyukur, ataukah gimana gitu kan. Nah semakin itu dimurnikan, semakin itu diuji terus, lama-lama hati kita murni. Dan aku percaya teman-teman semua nangkep dari firman yang aku dari firman yang aku sampaikan ini. Dan aku percaya biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, Roh Kudus sendiri yang berbicara lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Aku terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Sekian sharing firman Tuhan dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah hadir, udah join pada malam hari ini. Kiranya kita bisa dipertemukan di persekutuan-persekutuan selanjutnya. Sekian guys, sharing firman dari aku. God bless you. Tuhan berkati.